Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Bertemu kembali dengan saya guru online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi keselamatan di jalan raya. Apakah kalian siap? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keselamatan di jalan raya, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi. Pengertian jalan. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU Nomor 38. Pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jalan raya adalah jalur atau lintasan yang dibangun khusus untuk lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Jalan raya menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, baik dalam satu kota, antar kota, bahkan antar negara. Jalan raya merupakan infrastruktur penting yang menunjang aktivitas manusia sehari-hari seperti transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Pengertian keselamatan di jalan raya merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab seperti sarana dan prasarana, faktor manusia, faktor sekeliling, dan rambu atau peraturan. Klasifikasi jalan raya. 1. Jalan arteri. 2. Jalan kolektor. 3. Jalan lokal. 4. Jalan lingkungan. Jalan arteri dibagi menjadi 2, A. Jalan arteri primer, B. Jalan arteri sekunder. A. Arteri primer. Kecepatan rencana 60 km per jam, lebar badan jalan 8 m, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal, jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota, B. Arteri sekunder. Kecepatan rencana 30 km per jam, lebar jalan 8 m. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata, tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Jalan kolektor dibagi menjadi 2, A. Jalan kolektor primer, B. Jalan kolektor sekunder. A. Kolektor primer. Kecepatan rencana lebih dari 40 km per jam. Lebar badan jalan lebih 7 meter. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki kota. B. Kolektor sekunder. Kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam. Lebar jalan lebih dari 7 meter. Jalan lokal dibagi menjadi 2, A. Jalan lokal primer, B. Jalan lokal sekunder. A. Lokal primer. Kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam. Lebar badan jalan lebih dari 6 meter. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki desa. B. Lokal sekunder. Kecepatan lebih dari 10 km per jam. Lebar jalan lebih dari 5 meter. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau jalan yang berada di lingkungan perumahan, atau jalan servis untuk lingkungan perumahan. Markah jalan adalah garis-garis, simbol, atau tanda lain yang dilukis atau diletakkan di permukaan jalan untuk mengatur lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengguna jalan. Markah jalan ini sangat penting karena menjadi petunjuk visual yang membantu pengendara memahami kondisi jalan dan mengambil keputusan yang tepat. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya,
yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Contoh beberapa pelanggaran yang sering dilakukan: menerobos lampu merah, tidak memakai helm, melawan arus lalu lintas, berbonceng 3, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi sambil bermain HP. Pernahkah kalian mengalami atau melihat langsung kecelakaan lalu lintas? Kejadian tersebut pasti meninggalkan kesan yang mendalam. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan luka-luka, kerugian materi, dan trauma bagi korban dan keluarganya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita perlu memahami pentingnya keselamatan di jalan raya. Dalam presentasi ini, kita telah membahas tentang keselamatan di jalan raya dan beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, aturan lalu lintas yang harus kita patuhi, serta tips-tips berkendara aman. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Terima kasih telah belajar online bersama kami.